sejarah perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama itu beberapa badan usaha pembiayaan non bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Yang kedua yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan syariah atau BPRS yang telah beroperasi. Selanjutnya, akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan, maka muncullah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang pertama pada tahun 1992. Data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat ketika pelakunya terdiri atas 3 bank umum syariah antara lain Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, 23 unit usaha syariah, dan 106 bank pengkreditan rakyat syariah. Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Regulasi bank syariah. Bab 1 Ketentuan umum. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab 1 Ketentuan umum. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. Bab 2 Asas, tujuan, dan fungsi. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bab 3 Perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan. Mengatur tentang tata cara persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur pada bab ini. Bab 4 Jenis dan kegiatan usaha. Bab 4 Jenis dan kegiatan usaha. Pada bab 4, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam bab ini. Bab 5 Pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, dan tenaga kerja asing. Pada bab 4, aturan ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, serta direksi, yang dijelaskan juga mengenai dewan pengawas syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kerja asing juga bisa digunakan selama sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keenam, bab 6 tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelola risiko perbankan syariah. Aturan ini memberikan ketentuan mengenai tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selain itu, menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan prinsip mengenali dan melindungi nasabah. Bab 7 tentang rahasia bank.
aturan yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang dibahas pada bab ini. Bab 8, pembinaan dan pengawasan. Aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank syariah dan unit usaha syariah, sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan pada bab ini. Bab 9, penyelesaian sengketa. Aturan yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa yang tak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bab 10, tentang sanksi administratif. Aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Syariah, Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan pada bab ini. Bab 11, ketentuan pidana. Memberikan paparan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bab 12, ketentuan peralihan. Setelah undang-undang berlaku, maka bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan. Bab 13, ketentuan penutup. Memberikan penjelasan mengenai undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-undang tentang perbankan syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya pada 16 Juli 2008. Selanjutnya, UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Bab 1, ketentuan umum. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan di undang-undang ini. Bab 2, asas, fungsi, dan tujuan. Memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebutkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta tujuan perbankan untuk menunjang pembangunan nasional. Bab 3, jenis dan usaha bank. Mengatur tentang jenis bank yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, juga kegiatan yang dilakukannya. Aturan juga mencakup berbagai usaha yang dapat dilakukan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada bab 4, perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan. Menjelaskan tata cara persyaratan dalam memperoleh izin. Aturan juga mencakup bentuk hukum bank dan persyaratan kepemilikan. Yang kelima, bab 5, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Kewajiban dan ketentuan yang harus dilakukan bank juga diatur pada bab ini. Bab 6, Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing. Aturan ini memaparkan mengenai tata cara dan ketentuan terkait Dewan Komisaris dan Direksi di industri perbankan. Bank juga diperbolehkan menggunakan tenaga asing yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 7, rahasia bank. Aturan ini memaparkan mengenai kewajiban yang dimiliki bank untuk menjaga rahasia mengenai nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang diatur pada bab ini. Bab ke-8, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Aturan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelanggar undang-undang tentang perbankan, sedangkan untuk sanksi administratif diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tentang undang-undang ini. Bab 9, ketentuan peralihan. Menjelaskan mengenai sejumlah ketentuan ketika undang-undang ini mulai berlaku dan proses peralihannya. Bab 10, ketentuan penutup. Ketentuan penutup menegaskan tak berlakunya
saat Split tahun 1929 nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam provinsi di Jawa dan Madura dan luar wilayah kota Praja. Undang-Undang nomor 12 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Berikutnya, roadmap Bank Syariah di Indonesia. Yang pertama, milestone dan pencapaian roadmap perbankan syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Tahap yang pertama, pada tanggal 2 Agustus 2016, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Selanjutnya, tahap 2, pada tanggal 19 September 2016, terdapat konversi PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah. Selanjutnya, tahap ketiga, pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018, terdapat BPTN Syariah dan BRI Syariah melakukan Initial Public Offering atau IPO. Tahap 4, pada tanggal 13 September 2018, terdapat konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. Selanjutnya, tahap 5 pada tanggal 3 Januari 2019, pelantikan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Dan pada tahap ke-6, pada tanggal 9 Desember 2019, terdapat penerbitan POJK nomor 28/POJK (3) tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. Next. Selanjutnya, perjalanan penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Yang pertama, pada tahun 2018 bulan Juli, penyusunan kajian. Jadi, mulai disusun strategi transformasi perbankan syariah dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, 2018 pada bulan Agustus sampai September, periode pengumpulan data melalui ID dan FGD. Narasumber ID dan FGD antara lain adalah praktisi bank syariah, nasabah, akademisi, regulator, dan pelaku usaha. Selanjutnya, pada tahun 2018 bulan Oktober sampai November, pelaksanaan survei online dan offline. Survei offline dilakukan di 3 kota, yaitu Aceh, Palangkaraya, dan Kupang. Sedangkan survei online dilakukan yang mencakup wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada tahun 2018 bulan Desember, seminar akhir tahun perbankan syariah. Seminar ini diseminasi hasil kajian yang dihadiri oleh praktisi bank syariah, BUS, USS, dan BPRS, kementerian dan lembaga pemerintah, serta perwakilan dari perguruan tinggi. Next. Selanjutnya, pada tahun 2019 bulan Juni-Juli, FGD Transformasi Perbankan Syariah Jilid 1. Rangkaian FGD ini diawali dengan pertemuan internal antar satuan kerja yang terkait syariah dan dilanjutkan dengan FGD dengan seluruh direksi BUS dan kepala divisi UUS. Rangkaian ini ditutup dengan mengadakan FGD dengan perwakilan BPRS seluruh Indonesia. Selanjutnya yang ke-6, pada tahun 2019 bulan Agustus, pembentukan Tim Transformasi Perbankan Syariah Indonesia. Tim Transformasi Perbankan Syariah Indonesia adalah tim internal yang bertugas untuk merumuskan strategi dan program kerja atau action plan yang terukur. Selanjutnya, pada tahun 2019 bulan September sampai Oktober,
FGD Transformasi Perbankan Syariah Jilid 2. Rangkaian FGD ini dihadiri oleh beberapa kementerian, lembaga, dan asosiasi yang terkait keuangan syariah. Selanjutnya, pada tahun 2019 bulan November, finalisasi penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Proses finalisasi penyusunan program kerja dengan tim transformasi perbankan syariah Indonesia dan berbagai satuan kerja terkait kebijakan OJK. Dan pada tahun 2020 bulan Januari, proses penulisan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Fungsi dan prinsip bank syariah. Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dikutip dalam Sudarsono tahun 2013, menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi bank syariah, yaitu diantaranya yang pertama ada manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Yang kedua yaitu investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga yaitu penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Yang terakhir yaitu pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola, menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan zakat serta dana-dana sosial lainnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip syariah. Dalam bab 4 kegiatan usaha pasal 28 menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam berbentuk simpanan. Nah, ini juga terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang kedua, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Yang ketiga, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Yang kedua yaitu melakukan penyaluran dana. Dalam melakukan penyaluran dana ini terbagi menjadi beberapa bentuk juga. Yang pertama yaitu transaksi jual beli berdasarkan prinsip. Terdapat beberapa prinsip yaitu prinsip mudharabah, istisna, ijaroh, salam, atau jual beli lainnya. Dua itu pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip. Pertama itu prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Tiga itu pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip jualah, rahan, dan qard. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas transaksi nyata atau under transaction berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. Yang keempat yaitu membeli surat-surat berharga pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kelima, memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah. Yang keenam yaitu menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
Yang ketujuh, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad-damanah. Dan yang kedelapan, melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. Yang kesembilan, melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan ujr. Yang ke-10 yaitu memberikan fasilitas letter of credit berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudarobah, musyarakah, dan wadiah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah. Yang ke-11 yaitu melakukan kegiatan usaha atau kartu debit berdasarkan prinsip ujr. Yang ke-12 melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.